Lalu waktu belajarnya kapan itu ditentukan. Jangan sampai teman kamu mau berenang lah, mau les lah, akhirnya yang ada nggak bertemu, ya sesama anggota kelompok tidak ketemu. Lalu yang berikut adalah tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan selalu bahagia ya, karena bahagia itu adalah hak kita semua. Sobat Kompeten, bertemu lagi dengan saya Ibu Rai Andini dalam materi pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Baiklah Sobat Kompeten, hari ini saya akan memberikan materi mengenai belajar kelompok itu asik dan bermanfaat loh. Sobat Kompeten, sudah punya kelompok belajar belum? Kalau belum, bentuk deh segera. Karena apa? Banyak manfaatnya. Terlebih saat pandemi seperti ini, ya, penjelasan dari Bapak Ibu guru tidak semuanya dapat kita mengerti dan kita pahami. Dengan belajar kelompok, kita bisa terbantu loh dalam belajarnya. Ketika kamu mengalami kesulitan bertanya kepada guru secara langsung, tentu banyak yang sungkan. Tetapi ketika kamu tanya sama teman sekelasmu atau teman lain kelas deh, yang mungkin dekat rumahnya dengan kamu akan merasa nyaman untuk bertanya. Dan kamu merasa bisa malah dengan bahasa versi seperti kalian, seperti remaja saat ini. Ya, terkadang kita tidak bisa menyerap bahasa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi bisa mengerti bahasa oleh teman-teman kita. Nah, dengan belajar kelompok itu ternyata banyak membantu. Ya, kalau kita memiliki kelompok belajar. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama. Ya, kerjasama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Belajar kelompok yang kedua, pengertian yang kedua adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bu, kita ada PR nih, misalkan 20. Kalau ngerjainnya sendiri pusing. Boleh nggak Bu, kita tuker-tukeran jawaban dengan teman? Selama itu tidak di sekolah dan selama itu sifatnya saling membantu, boleh-boleh aja. Dengan 20 soal, kamu punya anggota kelompok belajar ada 5 orang. Masing-masing orang bisa mendapatkan 4 soal. Kerjakan. Lalu boleh saling tuker. Tetapi ingat, tetap jangan sampai jiplak langsung 100%. Harus dimodifikasi. Ya. Nah, teman yang tidak mengerjakan jangan dikasih. Ya, kalau saya dulu seperti itu ketika saya sekolah. Ya, kita bagi-bagi tugas, kita tambah-tambahin kata-katanya, ya, tidak menjiplak 100%. Ada manfaatnya banyak loh ya dalam belajar kelompok ini. Yang pertama, mendapat motivasi semangat belajar antar teman satu dengan lainnya. Ketika kita sedang menurun motivasi belajarnya, teman kita sedang naik motivasi belajarnya. Kita diseret-seret, ayo dong kerjain, ayo dong, gimana nih? Ya, akhirnya mau gak mau, kamu juga terbangkit lagi motivasinya. Lalu yang kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman. Ya, dengan kamu mempunyai kelompok belajar, kamu bisa sharing materi-materi yang seperti saya tadi bilang, yang tidak dikuasai oleh si A, tetapi dikuasai oleh si B dan juga si C.
juga bisa membantu menjelaskan kepada si A, ya, sehingga kesulitan sebuah kelompok belajar tersebut bisa sangat menjadi penolong, ya, untuk kemampuan belajar kita dan meningkatkan prestasi loh tentunya sobat kompeten. Lalu yang ketiga, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Nanya kan? Nah, nanya belum ngerti, nanya lagi, dijawab lagi sama temennya yang ngerti yang lain, sampai benar-benar paham, ya. Meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama, ya. Contoh misalkan diminta Bapak Ibu guru membuat karya ilmiah atau membuat prakarya yang harus dikerjakan berkelompok. Kalau sendirian repot dong, tetapi ketika ada kelompok, ada anggota kelompok yang lain bisa membantu. Kamu beli ini, kamu beli itu, ya. Nanti dikalkulasi saja, si A keluar uangnya berapa, si B keluar uangnya berapa, nanti dijumlahkan dibagi sama. Mengerjakannya pun bareng-bareng, ya. Ada yang tugas mungkin menempel, kalau itu tugas prakarya. Ada yang tugasnya memvideokan prosesnya. Ya, kalau sendiri kan repot. Ini kita videoin, ini kita nempelin, salah matiin. Aduh, repot banget ya sobat kompeten ya. Lalu mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Kalau dengan teman sekelompok sebaya seperti ini, ya, kita akan berpikir kritis. Karena banyak bahasa-bahasa yang bisa dimengerti sesuai dengan usianya. Nah, lalu juga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Ya, di luar sekolah, setelah pulang sekolah, daripada main ke sana ke sini yang nggak jelas, naik motor bertiga ke sana ke sini, ya kan, malah bahaya. Apalagi pandemi, ya, COVID masih ada. Ya, nah seperti itu. Belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Yaitu tadi jadi semangat. Ya, apalagi di rumah, misalkan di rumah si A, ibunya baik banget. Kalau belajar kelompok disediakan makanan yang enak-enak, lah sekalian tuh ya. Tapi ingat, belajar kelompok jangan banyak-banyak anggota kelompoknya. Karena apa? Kalau kebanyakan anggota kelompoknya yang ada tidak belajar, tapi ngerumpi. Yang berikut adalah meningkatkan kualitas kepribadian. Seperti terjalinnya kerjasama, toleransi, ya. Kamu bisa di sini bisa memaklumi keadaan teman kamu. Ini kan sebuah toleransi. Berpikir kritis dan disiplin. Ya, contoh bentuk disiplin adalah kalau di belajar kelompok, terlambat aja dia datang dalam kegiatan belajar kelompok, pasti ditegur sama teman-temannya. Kok kamu telat sih? Besok jangan telat loh. Ya, itu kan salah satu bentuk pembentukan diri kita supaya kita disiplin. Belajar kelompok yang efektif itu bagaimana sih? Yang pertama, pilih teman yang cocok untuk kamu ya, bisa bergabung dalam sebuah kelompok belajar. Jumlahnya 3-5 orang, jangan lebih. Kalau lebih yang ada jadinya ngerumpi ya. Lalu yang berikut adalah tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Ya. Lalu yang berikut adalah setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pimpinan kelompok yang akan mengatur diskusi, siapa yang menulis, ya, siapa yang akan mencatat hasil diskusi, mengetiknya ke komputer dan mencetaknya, siapa juga yang menjilid. Nah, ini harus membagi rata tugas-tugasnya. Jangan sampai di sini ada teman kamu yang kerjaannya cuma diem aja, terima beres. Ya, yang kayak gini mah jangan diajak dalam belajar kelompok. Yang ada jadi kacau nanti kelompoknya. Main iri-irian. Dia kan nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya jadi berantem, bubar di kelompoknya. Lalu ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Ya, tidak ngobrol terus. Ya, misalkan belajarnya ngerjainnya sembari duduk lesehan di lantai ya. Kalau misalkan serius banget juga pusing ya, di sekolah kita udah serius, belajar kelompok serius ya. Yang berikut adalah rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama.
dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasan tidak menyimpang. Nah, di sini harus ada teman kamu yang memiliki kemampuan sebagai moderator. Jangan seperti itu. Berani meng-cut. Itu udah kelewatan kalau yang seperti itu pembahasannya, seperti itu ya contohnya. Lalu bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Bahas, tanya kepada teman-teman yang memang lebih kompeten, lebih memahami ya, sampai benar-benar kamu paham 100%. Ya, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antar anggota, tangguhkan saja. Kemudian minta pendapat guru, lanjutkan ke persoalan yang lainnya. Ya, kalau misalkan ada yang mentok nih, udah jangan berantem. Kamu bisa menghubungi guru kamu ya, telepon boleh, atau mungkin besok ketika di sekolah ya, untuk saat itu, untuk saat waktu yang kita belajar itu ya udah ganti dengan permasalahan yang lain pembahasannya ya, biar tetap bermakna pertemuannya. Yang berikut adalah kesimpulan hasil diskusi, ini dicatat ya oleh penulis, lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Ya, sekarang udah canggih, semua bisa dikerjakan di handphone, klik bagi langsung di grup, semua bisa buka, semua bisa baca. Kalau zaman dulu saya sekolah ketik manual dulu, masukin ke komputer, dan dulu belum ada dibagi-bagikan seperti itu ya, bisa langsung kirim-kirim. Cetak sih bisa, dicetak bisa. Yang paling sering adalah cuma ditulis manual, fotokopi, bagi-bagi. Itu yang paling simple ya, jadul. Ya, sekarang kamu lebih enak loh belajarnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kelompok belajar yaitu tadi pembentukan kelompok, tempat belajarnya ya, persiapan belajarnya, pengantar bicara, siapa di sini yang dominan, yang bisa menguasai anggota kelompoknya, yang memimpin, bukan menguasai, memimpin anggota kelompoknya. Lalu waktu belajarnya kapan itu ditentukan. Jangan sampai teman kamu mau berenang lah, mau les lah, akhirnya yang ada nggak bertemu, yang sesama anggota kelompok tidak ketemu. Dan cara pelaksanaannya ya, mungkin pertama kita buka pembelajaran itu misalkan dengan salam ya, lalu ditanya, apa kamu udah ngerti belum materi ini, seperti itu. Kalian jangan lupa loh untuk klik subscribe, like, tombol lonceng, serta share video saya ini. Baik sobat kompeten, selamat membentuk kelompok belajar dan kamu semangat belajar untuk prestasi yang gemilang. Baik sobat kompeten, sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran saya minggu depan bersama saya Ibu Raya Andini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.